anak-anak sekolah minggu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau menyapa kita lebih dahulu ya, anak-anakku. Apakah kita sudah siap untuk bersama-sama beribadah untuk sekolah minggu HKBP, khususnya Kramat Jati? Sudah ya? Tidak ada lagi yang tidak mandi, semua sudah mandi, bersih-bersih, dan juga bajunya rapi, duduk di bangkunya masing-masing, ya. Mungkin ditemani oleh orang tua kita atau kakak kita, silakan. Tapi hati kita bergembira untuk kita beribadah bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Kramat Jati. Nah, kedua, saya mau menyapa kita semuanya, anak-anak sekolah minggu HKBP Kramat Jati. Apa kabarnya? Saya berharap kabar anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita untuk menjalani kehidupan pada hari ini. Baiklah, kita akan memasuki ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, hari Minggu yang ceria, di mana kami anak-anak-Mu semua sudah siap untuk bersekutu dengan Engkau. Hadirlah Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan sukacita sepenuhnya bagi kami semuanya. Amin. Nah, marilah anak-anak kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak-kakak kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikannya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Nah, kalau Kak Saskia, apa kabarnya nih Kak kira-kira hari ini? Kak Saskia tentunya dalam keadaan sehat dan juga semangat nih Kak untuk beribadah bersama adik-adik semua. Nah Kak, gimana kalau sebelum kita memulai ibadah, yuk adik-adik kita bernyanyi sambil bangkit berdiri, menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita satu di dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Allah Bapa yang terkasih, puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kembali kami memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya kami dalam penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ampuni terlebih dahulu dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita minggu ini. Yuk, jangan lupa disiapkan Alkitabnya, persembahannya. Nah, jangan lupa juga nih adik-adik, hatinya dan pikirannya. Mari kita sama-sama bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian
adik-adik. Kakak mau membacakan Warta Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati tanggal 19 September 2021. Pertama, adik-adik setiap hari Rabu, yuk mengikuti Rabu Ceria yang bisa dilihat di YouTube HKBP Kramat Jati. Kedua, adik-adik setelah ibadah hari Minggu diharapkan mengikuti pembelajaran di kelas masing-masing. Link Zoom dan waktu pelaksanaan bisa dilihat di grup WhatsApp kelas masing-masing. Ketiga, dalam rangka pesta hari ulang tahun HKBP Kramat Jati ke-57 dan Pesta Gotilon, adik-adik ada lomba loh. Lomba fashion show budaya Batak. Ketentuan lombanya sebagai berikut. Pertama, peserta adalah laki-laki atau perempuan dari kelas TKA sampai kelas 6. Kedua, adik-adik bisa menggunakan kostum Batak, baik tradisional atau modern. Ketiga, adik-adik diminta membuat video fashion show dengan maksimal waktu 1 menit dan posisi kameranya landscape ya. Keempat, adik-adik diharapkan mengirimkan video sebelum tanggal 3 Oktober. Videonya diberi nama dan kelas ya. Adik-adik ditunggu ya. Videonya bisa dikirim ke KBC di nomor 0856 1147 848. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk tetap mengikuti, mematuhi protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari yang ramai-ramai, dan adik-adik jangan lupa juga untuk stay at home. Demikian adik-adik warta kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita siapkan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan hari ini. Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, kita mau bernyanyi dulu. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami untuk melakukannya, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat ke-10. Marilah kita baca bersama-sama. Kita sudah persiapkan Alkitab kita, mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian bunyinya. Anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita sering mendengarkan kata kasih. Kita sering mendengarkan kata damai. Kasih dan damai. Itulah yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menciptakan suasana kasih dan damai itu. Dalam nats ini dikatakan yang pertama adalah hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Anak-anak, untuk menciptakan hal ini bagaimana? Mudah enggak kita bisa sehati dengan adik kita, kakak kita? Bisakah? Atau kita bisa satu perasaan dengan orang tua kita, dengan teman kita? Bisakah? Karena jelas sekali Tuhan menciptakan kita itu beraneka ragam. Kita berbeda satu dengan yang lain. Baik itu kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda kemampuan kita menangkap atau mengerti. Berbeda kepintaran kita masing-masing. Bahkan di dalam kehidupan keluarga kita sendiri pun, antara anak-anak dengan orang tua atau dengan saudaranya itu berbeda. Seringkali perbedaan ini membuat kita tidak akur, ya bukan? Nah, pernah enggak anak-anak punya pengalaman seperti itu? Umpamanya ini, orang tua kita memberikan PR-nya kepada kita. Kamu, anakku yang pertama, kerjakan dulu ya untuk membereskan rumah, menyapu. Kamu anak kedua, tugas kamu merapikan tempat tidur. Kamu anak ketiga, haruslah menyapu halaman rumah kita. Kamu anak yang keempat, bisalah kalau ada yang berantakan dirapikan. Orang tua memberikan tugas
kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya tentunya. Tetapi terkadang anak-anak milih-milih atau merasa tidak enak. Kok dia lebih ringan, saya lebih berat, dan lain sebagainya. Timbullah rasa iri hati, cemburu, ya. Dan kita bisa juga, ya, satu sama lain marah-marah, kan begitu. Ah, kaulah dulu kerjakan itu. Ya, ujung-ujungnya nggak ada yang membersihkan rumah itu, kotor begitu saja. Nggak ada yang membersihkan tempat tidurnya, kotor begitu saja. Nggak ada yang bisa mencuci piring, begitu saja kotor. Halaman rumah juga kotor. Nah, bagaimana jadinya suasana rumah? Suasana rumah jadinya berantakan. Pulanglah orang tua kita, dilihatnya semua berantakan. Apa yang terjadi? Orang tua kita kecewa melihat kita. Karena kita tidak mematuhi perintah orang tua kita. Nah, dari sana anak-anak kita bisa melihat bahwa hal-hal yang sederhana, ya, tetapi kita tidak bisa melakukannya karena ada apa? Sifat kita yang egois, yang mau menang sendiri, yang mau untung sendiri, tidak mau kerjasama dengan satu dan yang lainnya. Kita menganggap diri kita itu lebih pintar dari orang lain, lebih baik dari orang lain, lebih rajin dari orang lain, sehingga kita juga menganggap orang lain itu rendah dari kita atau tidak bisa berbuat seperti kita. Jadi pesan yang pertama ini penting kita perhatikan. Bagaimana kita, ya, saling tolong menolong, saling mendengarkan, saling membantu satu dengan yang lainnya. Sehingga kehidupan ini begitu indah dengan kasih dan damai tentunya. Yang kedua, dikatakan di dalam nats kita adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Yesus mengajarkan kita supaya tidak balas dendam. Kita bisa buka itu di Matius 5 ayat 44. Apa dikatakan? Sudah dapat? Anak-anak? Apa isinya? Ayo, salah satu membacanya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa bukan? Ajaran Tuhan ini, di mana kita harus mengasihi musuh kita dan kita mendoakan mereka. Balas dendam kepada sesama yang berbuat jahat bukanlah karakter yang disukai Tuhan. Kita bisa lihat dan renungkan bagaimana Yesus yang telah dianiaya, yang telah diludahi, yang telah dibenci, yang dilecehkan, bahkan dia mati disalibkan. Yesus sama sekali tidak ada niat untuk membalaskan semuanya itu. Justru Yesus mengampuni orang-orang yang sudah mengampuni dia. Petrus di sini mengharuskan kita semua bahwa kita harus memberkati dan mendoakan mereka semuanya. Anak-anakku, yang kedua ini kita mulai dari diri kita. Untuk kita tidak membalaskan kesalahan orang lain itu, tapi justru kita mendoakannya. Itulah menunjukkan kita mengasihi teman kita itu. Inang mau tanya,
Siapa yang pernah membenci temannya? Tunjuk tangan. Gak ada, bagus ya. Siapa yang membalas kepada temannya yang jahat? Ada? Wah, gak ada. Pintar. Anak-anak sekolah minggu HKBP Kramat Jati sudah lulus, berarti dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Kalau dibenci, kalau dicaci, kalau diludahi, kalau tidak dicakapi teman kita, kita tidak perlu membalaskannya. Tetap kita menegur, hormat, sopan terhadap sesama kita semuanya. Apalagi terhadap orang tua kita. Jangan pernah sekali-sekali kita membenci mereka. Dan saudara-saudara kita semuanya. Kita hidup rukun bersama-sama mereka semuanya. Yang ketiga adalah menjaga lidah dan bibir. Nah, kita punya lidah. Tunjukkan dulu lidahnya anak-anakku. Nah, jelas ya? Bibir, iya. Nah, apalah fungsinya lidah dan bibir ini? Siapa yang tahu? Lidah adalah untuk merasa. Ya. Bibir sebagai panca indera kita untuk bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, artinya Tuhan menginginkan kita semua bahwa siapa yang mencinta hidup, dia menjaga mulutnya. Dia menjaga lidahnya. Dia menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, jadi di mana kita, anak-anakku semuanya, jagalah mulut kita. Nah, dari sini kita bisa memuji Tuhan, tapi dari lewat mulut kita juga kita bisa melakukan dosa. Oleh karena itu, jagalah mulut kita. Kita melakukannya dengan kita berdoa, berkata-kata yang baik, mengasihi saudara-saudara kita, bukan sebaliknya kita mengeluarkan caci maki, berkata-kata dusta, ya, berkata-kata bohong, kita marah. Lalu keluarlah kata-kata yang di kebun binatang, apa aja itu. Nah, ya, itu tidak boleh kita lakukan. Ya, anak-anak semuanya, marilah kita bersama-sama menciptakan suasana yang penuh kasih. Menciptakan suasana yang penuh damai. Bagaimana jadinya kalau satu rumah kita nggak saling mengasihi? Kalau satu rumah tidak ada kedamaian, pastilah kita tidak betah di rumah itu. Nah, inilah Tuhan inginkan dari kita, agar kita menerapkan ya, hidup kasih dan hidup damai. Ini ibarat dua dalam satu mata uang. Kalau di depannya itu kasih, di belakangnya juga adalah damai. Artinya, kehidupan kita selalu memancarkan kasih daripada Tuhan dan juga damai yang daripada Tuhan. Kiranya anak-anakku bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau mengajarkan kita semua untuk praktek bagaimana mengasihi dan juga melakukan damai. Pertama, anak-anak datang kepada orang tua, peluk orang tua kita. Ya. Sayangi orang tua kita. Dah. Kedua, peluk saudara kita, abang kita, adik kita. Ya. Sudah dilakukan, sudah memeluk. Lalu katakanlah kepada mereka,
aku mengasihimu. Demikianlah yang bisa Inang sampaikan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua sekolah minggu HKBP Kramat Jati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami untuk melakukannya, hidup dalam kasih dan hidup dalam damai. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan kita sampaikan kepada gereja. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena sudah 1 minggu ini kita diberkatin sama Tuhan dari ibadah minggu lalu. Yuk adik-adik, kita mengucap syukur dengan segala berkat yang diberikan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik. Adik-adik, persembahannya bisa diberikan atau dititipkan dengan teman ataupun keluarga yang pergi ke gereja hari ini. Nah, kalau adik-adik nggak ada yang pergi ke gereja, adik-adik juga bisa mentransfer ataupun mengirimkan lewat barcode yang ada di bawah ini. Marilah kita akhiri ibadah sekolah minggu ini dengan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.
Demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Kiranya kita tambah semangat dan penuh sukacita menjalani kehidupan kita selanjutnya anak-anak ya. Kita menjaga protokol kesehatan dan tetap berdoa mengikuti acara Rabu Ceria. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini dengan manis, dengan sopan, dengan penuh semangat. Adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin berdoa, dan tentunya membaca Alkitab. Jangan lupa adik-adik tetap harus mengikuti ibadah Rabu Ceria dan juga Zoom meeting habis ini. Dadah! Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati.